Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang persyaratan pembukuan hubungan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Berikut penjelasannya. Pengertian pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, kemudian menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, ketentuan umum pembukuan. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan yang dikecualikan melakukan pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 UU KUP adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan. Selanjutnya adalah syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan style selkas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan oleh Direktur Jenderal Pajak. Keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Yang ketujuh, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Selanjutnya ada tujuan penyelenggaraan pembukuan. Tujuannya untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT, yang kedua perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP, yang ketiga perhitungan PPN dan PPNBM, yang keempat penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pengecualian pembukuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya, hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Akuntansi komersial atau akuntansi keuangan merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan SAK Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan akuntansi pajak adalah proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan fiskal. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak didasarkan oleh standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang didasarkan oleh ketentuan pajak. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda waktu dan beda tetap, sehingga mekanisme penyesuaian akuntansi komersial ke akuntansi pajak biasa disebut rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Fiatika Zulfiana. Dipersilakan. Selanjutnya, saya Fiatika Zulfiana Ahmad akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rizka Fadilah, yaitu membahas tentang beda tetap atau permanent difference. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH, yang sifatnya itu permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.
Selanjutnya ada beda waktu atau timing difference. Beda waktu adalah perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba-laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komersial, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada neraca. Antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, yaitu neracanya terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Dan yang kedua itu ada karakteristik kualitatifnya, yaitu antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak itu sama-sama memperhatikan karakteristik kualitatifnya. Dan yang ketiga yaitu menganut konsep kesatuan usaha. Nah, antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak sama-sama menganut konsep kesatuan usaha. Dan yang keempat ada stelsel akrualnya, yaitu antara akuntansi komersial itu menggunakan stelsel akrual, sedangkan akuntansi pajak menggunakan stelsel akrual atau stelsel campuran akrual dan kas dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 UU KUP. Dan yang kelima ada prinsip realisasi. Antara komersial dengan akuntansi pajak, yaitu sama-sama menganut prinsip realisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komersial, yaitu yang pertama penggunaan laporan keuangannya, yang kedua sistem informasi, yang ketiga pedoman penyusunan dan penyajiannya, yang keempat mata uang dalam penyajian laporannya, yang kelima dasar pencatatan transaksinya, dan yang keenam batas waktu penyampaiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan laporan akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial, yaitu laporan keuangan dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Untuk mengamankan data historis atau penyesuaian itu, perlu dibedakan pencatatan terhadap pos-pos yang menyebabkan perbedaan sementara antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan, misalnya itu penyusutan. Dalam praktek pajak, penghasilan dapat dihitung untuk keperluan perhitungan laba komersial berdasarkan laba akuntansi pajak teoritis atau laba kena pajak atau pajak real. Nah, selisih antara keduanya dicatat sebagai pos aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Dari praktek itu, tampak SAK memberikan kelonggaran kepada perusahaan untuk memilih metode akuntansi pajak penghasilannya. Nah, konsep dasar akuntansi berlaku umum, laporan keuangan fiskal dan komersial, yaitu meliputi dua. Yang pertama, accrual basic, dan yang kedua, going concern. Kesimpulan dari materi ini yaitu adalah bahwa akuntansi perpajakan dengan akuntansi komersial yaitu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kita tidak bisa memisahkan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komersial dimanapun dan kapanpun. Akuntansi komersial menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada pimpinan perusahaan. Begitu pula akuntansi perpajakan menyajikan laporan keuangan dan informasi kepada administrasi pajak. Walaupun berbeda tempat penyampaiannya, tetapi sama-sama menyampaikan informasi. Nah, dari cara penyusunan laporan keuangan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda. Perbedaan menurut prinsip akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan dapat diatasi dengan membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian.